Sekarang kita mulai belajar firman Tuhan. Hari ini masuk seri khotbah yang baru. Saya percaya ini luar biasa sekali. Temanya langit terbuka. Apa artinya langit terbuka, saudara? Ini sedang berbicara, saudara, ya ada langit tertutup. Kalau saudara lihat di Alkitab, ada seperti langit tembaga gitu, saudara. Tapi ini langit terbuka, artinya dibukakan oleh Tuhan. Karena hati Tuhan mulai terbuka, maka langit terbuka, pintu berkat dibukakan, saudara. Maka berkat dicurahkan, maka kasih karunia dicurahkan, maka double favor dicurahkan di tengah-tengah kita. Nah ini kita rindu sekali semua bisa mengalami, saudara. Ya maka hari ini temanya mematahkan belenggu kemiskinan. Kemiskinan dihancurkan, kemiskinan dipatahkan, saudara. Saya percaya ini waktu yang luar biasa. Jumat waktu saya melayani di Miracle Net, saya persiapan firman Tuhan. Saya rasa Tuhan bukakan luar biasa. Tahun ini, saudara, tahun 2025 akan ada banyak kejutan yang luar biasa yang daripada Tuhan akan dilimpahkan di tengah-tengah kita, saudara. Jadi waktu saya baca Yesaya 60 ayat 1 sampai 7 saja dibukakan ada 4 hal yang luar biasa. Yang pertama, terang Tuhan sungguh-sungguh akan turun atas setiap umatnya sampai kemuliaan Tuhan terpancar atas kita, terpancar atas gerejanya, saudara. Itu suatu yang luar biasa. Dunia gelap, tapi sungguh-sungguh terang Tuhan ada pada kita, diterangi, diberkati, diberi kasih karunia, diberi double favor, saudara. Lalu yang kedua akan terjadi panen jiwa-jiwa. Alkitab berkata Yesaya 60, orang-orang berbondong-bondong datang dari segala penjuru, berbondong datang. Yang jauh-jauh itu datang, ya laki-laki, perempuan datang, yang tidak bisa datang sendiri digendong, bahkan sampai raja-raja, sampai pejabat-pejabat berbondong-bondong datang, sehingga tuan raya sungguh-sungguh ya terjadi kairos untuk bangsa kita, lawatan, saudara, tuan raya. Maka Tuhan nyuruh siapkan, saudara, pusat kegerakan Roh Kudus untuk menuai. Ya kita doakan tahun ini sudah dipakai sehingga sungguh-sungguh tuan raya sudah siap. Yang ketiga adalah tentang yang ada kaitannya seri khotbah Februari, yaitu akan ada, saudara, terobosan besar dalam keuangan, saudara. Kejutan keuangan luar biasa. Dunia krisis, tapi untuk anak-anak Tuhan ada salah satunya keuangan. Dikatakan Alkitab dari seberang akan datang, saudara. Keuangan, kekayaan bangsa-bangsa akan datang, saudara. Itu firman Tuhan. Dan saya waktu Jumat yang lalu merasakan yang ketiga ini sungguh-sungguh kita akan mengalami sungguh-sungguh. Tahun ini bukan tahun krisis habis-habisan, tapi tahun ini tahun breakthrough keuangan terjadi, saudara, atas anak-anak Tuhan, atas gereja Tuhan, saudara. Maka kita akan belajar sungguh-sungguh, saudara. Ya saya sudah rasanya Tuhan berikan firman seri, saudara. Nanti di Miracle Net Worship selama 1 bulan, 4 atau 5 saya belum lihat, saudara. Seri 1, 2, 3, 4, supaya apa? Kita itu sungguh-sungguh melajari sungguh-sungguh, bukan sekali dengar sudah selesai, lanjutkan lagi, jelaskan lagi, melangkah lagi, jelaskan. Saya doakan setiap jemaat keluarga Allah mengalami terobosan dalam keuangan, saudara. Saya dorong saudara bisa mengikuti di YouTube, saudara. Channel Ubaja juga ada. Sudah dipisahkan khusus nanti yang seri 1, 2, 3, 4 sehingga saudara terus dibimbing, dituntun sungguh-sungguh mengalami terobosan keuangan terjadi dalam kehidupan saudara. Yang keempat adalah Tuhan akan buat rumah Allah, bait Allah, gereja Tuhan itu semarak, penuh dengan keagungan Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dikatakan kambing domba, ya dari Neba, ya dari Kedar, ya Median, Eva datang bawa emas dan kemenyan. Bahkan mereka akan persembahkan untuk korban bakaran. Dan kata Tuhan sendiri yang akan menyemarakkan baitnya, rumahnya dibuat penuh dengan kemuliaan. Itu akan terjadi.
Jadi sekarang kita belajar, saudara, selama 1 bulan, minggu juga sedang akan ngajari banyak. Tapi tadi miracle-nya juga saling melengkapi. Saya percaya kalau Tuhan sedang mengajar sedemikian rupa, ada sesuatu yang harus saudara bisa lihat. Ada sesuatu yang harus saudara tanggap. Ada sesuatu yang bisa saudara terima. Luar biasa. Amin, saudara. Nah, sekarang kita akan belajar sekarang ini 5 belenggu kemiskinan yang harus dihancurkan. Ada ya belenggu-belenggu kemiskinan yang membuat kita nggak bisa mengalami kasih karunia, bahkan akhirnya mengalami kegagalan, mengalami kekurangan atau kemiskinan. Harus dihancurkan. Ada 5 yang akan kita pelajari untuk dihancurkan. Yang pertama adalah kemalasan. Kemalasan itu akan menjadi belenggu sehingga seseorang hidupnya gagal, seorang hidupnya kekurangan, seorang hidupnya dikuasai kemiskinan karena malas, nggak ada penghasilan, nggak dapat apa-apa karena malas. Amsal 20 ayat keempat, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Apa artinya? Pada masa musim dingin si pemalas tidak membajak. Ini kebetulan sekali, saya percaya Tuhan yang ngatur. Ini kan Sintia. Apa artinya Sintia? Sintia itu tahun baru, ya, Imlek itu, saudara. Jadi sudah melewati musim dingin, saudara. Di sana musim dingin. Lalu mulai masuk musim semi, saudara. Mulai masuk, orang mulai menabur. Mulai menabur. Sejak Sintia orang mulai menabur. Orang merawat. Setelah itu akan panen besar. Lah, namanya orang malas. Waktu musim dingin harusnya tanahnya disiapkan, harusnya tanahnya dibajak, saudara. Tapi namanya pemalas itu sudah sukanya menunda-nunda. Besok enggak apa-apa, besok sudah semi. Jadi dia tidak akan membajak, dia tidak akan mempersiapkan tanahnya dengan baik. Maka dikatakan musim dingin si pemalas tidak membajak. Maka jika ia mencari pada musim penuai, maka tidak ada apa-apa. Karena ditunda, akhirnya tidak menabur, akhirnya enggak pernah menuai. Itulah, saudara, ya, si pemalas ini harus dihancurkan. Jangan sampai malas, saudara. Tuhan sedang siapkan tuan besar dalam segala hal, termasuk dalam keuangan. Kita harus rajin, kita harus bergerak sungguh-sungguh, kita harus kerjakan sungguh-sungguh supaya siap waktu saatnya menuai, tuan besar terjadi, tuan raya terjadi, ya, keberhasilan terjadi. Maka saya pesan pada orang-orang muda, jadi orang muda yang apa? Rajin, saudara. Dalam belajar, saudara, rajin apa? Belajar, rajin supaya saudara yang dapat nilai yang baik, dapat pengetahuan yang baik. Itu akan menjadi bekal untuk sukses kemudian hari. Orang muda yang sudah selesai studinya mulai bekerja, bekerjalah dengan apa? Rajin, jangan malas gitu, saudara. Gigih terus rajin, jangan ya malas-malasan. Sudah selesai, kerja sehingga saudara mempersiapkan masa depan saudara dengan baik. Bukan hanya kerja yang rajin. Amin, saudara. Iya, tambah lagi suami-suami harus mencari suami yang apa? Teriak. Suami yang apa? Rajin. Jangan jadi suami yang malas, saudara. Jangan jadi ayah yang malas, saudara. Saudara punya tanggung jawab untuk mencukupi biaya hidup untuk keluarga. Suami kerja. Bahkan bukan hanya kerja, saudara. Kerja yang rajin, saudara. Gak kerja, gak dapat penghasilan. Gimana tanggung jawabnya sebagai suami? Betul gak, saudara? Harus kerja. Bahkan kerja pun harus rajin. Segala sesuatunya kalau saudara punya usaha tidak dikerjakan dengan baik, ya nggak bisa maju. Betul nggak, saudara? Rajin. Suami, ayo saat ini yang belum kerja. Saudara, yang belum kerja. Sekali lagi, ada pesan dari Tuhan. Jangan malas untuk membajak. Sejak saat ini, bajak, kerja. Ya, saudara. Amin. Sekali lagi, suami. Kerja rajin gitu, saudara. Istri ya sama, saudara, rajin.
Jangan istrinya malas. Di Amsal saudara baca banyak sekali. Jadilah istri yang cakap. Jadilah istri yang bijaksana. Betul gak? Pagi-pagi sudah bangun. Sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Sehingga sungguh-sungguh jadi berkat bagi keluarga. Istri-istri, jadilah istri yang apa? Rajin. Jangan sampai kerjaan tidak dikerjakan gitu saudara. Terbengkalai semua saudara. Rajin, rajin. Semua beres. Rumah tangga beres. Makanan beres. Cucian beres. Jangan rajinnya cuma shopping. Itu jangan saudara. Itu ngabis-ngabisi malah saudara. Amin, setuju? Istri-istri apa? Rajin. Suami rajin, istri rajin. Saya tiba-tiba ingat saya lihat satu ya di YouTube satu hari suaminya, "Hei istri, ayo gimana kok tiap hari lauknya cuma tahu gitu. Besok tempe gitu saudara, sayur gitu saudara. Jangan loncom gitu. Minta gantilah paha gitu loh saudara, dada gitu saudara." Lalu istrinya ya terus. Lalu istrinya bilang ya gitu saja. Tapi ditunggu-tunggu nggak ada itu saudara. Gimana katanya? Oh ada pak. Isinya ganti ngomong, duitnya mana? Lah nggak dikasih duit kok. Mintanya empah gitu saudara. Mintanya macam-macam saudara. Tapi sekali lagi semuanya rajin. Rajin. Dan kalau saudara jadi orang rajin, saudara akan bergerak, saudara akan berkarya. Ya, karyawan-karyawan rajin. Kalau saudara jadi karyawan malas, risiko saudara. Ya, mungkin saudara tidak akan pernah naik, saudara prestasinya, posisinya, atau bahkan mungkin di PHK. Ada kerjaan, jangan ditunda-tunda, jangan ditunda-tunda. Kerjakan dengan baik, saudara. Selesaikan dengan segera, tepat waktunya, yang terbaik persembahkan. Amin. Jadilah karyawan yang rajin. Saya juga pernah baca lucu sekali juga saudara. Orang itu ngelamar kerja saudara. Lalu waktu wawancara ditanya, kamu keahliannya apa? Gak gitu saudara ya. Tanya ahlinya apa? Dia berkata, saya punya keahlian. Keahliannya apa? Menunda-nunda tugas pekerjaan. Langsung disuruh keluar saja. Sudah gak usah dilanjutkan wawancaranya saudara. Jangan malas. Malas itu membuat kita terbelenggu oleh saudara kegagalan, oleh kekurangan, saudara, oleh kemiskinan. Ya apalagi mabuk-mabuk, habiskan orang banyak, tambah lagi narkoba, itu saudara, macam-macam. Yang pasti rajin. Amin. Saudara mau buka usaha, rajin. Saudara buka usaha nggak diurusi, saudara, malas-malasan juga nggak bisa jadi baik. Saya ajak buka hati. Yang pertama Tuhan sedang ajarkan, kalau saudara mau untuk tahun ini, tahun kejutan yang luar biasa dari Tuhan. Tahun ini double favor, tahun kelimpahan, tahun kasih karunia. Yang pertama rajin, ya hancurkan kemalasan, gitu saudara. Itu harus hancurkan supaya kita bisa mengalami. Ya kalau saudara merasa ada yang tidak baik, segera bangkit. Sehingga saudara mengalami kasih karunia. Yang kedua saudara, bisa kita nggak berhasil karena kurangnya keahlian, kurangnya pengetahuan, kurangnya kepandaian saudara. Rajin, baik enggak saudara rajin? Baik, tapi rajin tanpa kepandaian kadang-kadang sia-sia. Amsal 19 ayat 2 dan 3 saudara. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Dengar ya saudara ya. Tanpa pengetahuan kerajinan pun apa? Tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah saudara. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusar hatinya terhadap Tuhan. Kalau saudara mau buka usaha, jangan langsung buka, rajin saja jangan. Pelajari dulu. Misalnya saudara mau buka ya untuk ya warung atau restoran ayam goreng, jangan asal aku bisa kok buat ayam goreng. Ya bisa, enak enggak kan enggak tentu saudara. Belajar dulu. Belajar dulu, pelajari sampai saudara temukan
oh, ayam goreng seperti ini, bagus, enak, akan disukai banyak orang. Belajar sungguh-sungguh. Nanti mungkin saudara tempatnya belajar sungguh-sungguh. Sekarang itu bisa belajar dalam ya banyak, bisa dengan orang, bisa lewat media, bisa lewat banyak, apalah sudah belajar luar biasa. Jangan langsung melangkah. Kalau langsung melangkah, saudara ya nggak bisa buat yang baik, habis-habisin uang saudara. Buka malah tutup lagi, buka habis lagi, buka habis lagi. Jadi saudara harus banyak belajar ditingkatkan. Kalau saudara jadi karyawan juga sama, jangan jadi karyawan seumur hidup levelnya itu saja gitu saudara. Belajar, level saudara akan naik, kedudukan saudara akan naik, saudara kedudukannya naik, PK saudara juga akan naik, tambah pengetahuannya. Semua harus mulai banyak belajar. Penting saudara, supaya saudara bisa sungguh-sungguh mengalami terobosan di dalam Tuhan saudara. Iya, kebodohan itu yang menghalangi harus dihancurkan. Saudara ya jual jasa, tukang servis AC misalnya, belajar supaya sungguh-sungguh makin baik. Ya akhirnya apa yang saudara kerjakan sungguh-sungguh jadi baik saudara. Ya kerja apapun dikatakan firman Tuhan tadi, kerajinan baik tapi tanpa pengetahuan seringkali sia-sia, seringkali tidak baik juga. Dalam bidang apapun, dalam bidang properti, dalam bidang apapun saudara harus belajar ya, sehingga bisa mengerti, bisa menguasai, bisa mempersembahkan yang excellent, yang baik, yang disukai orang, yang nantinya jadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau saudara pelajari hidup saya orang yang suka belajar. Memang saya dulu pendidikan hanya SMP 1 karena masalah sakit, masalah rambut. Tapi saya belajar. Waktu Tuhan sudah sembuhkan saya dan waktu Tuhan mulai tuntun saya mulai bekerja, saudara pernah dengar gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, betul gak saudara? Dan saya harus banyak belajar saudara, apalagi Tuhan beri kesempatan bangun pabrik saudara, ya tekstil, finishing saudara, pewarna saudara. Saya nggak punya uang banyak, panggil pakarnya, ahlinya tentang pertekstilan, belajar sendiri, mewarna, belajar sendiri, printing, belajar sendiri, bahkan saya sempat bangun gedungnya, bangun sendiri, belajar sendiri. Saya ngajari pegawai saya bangun sendiri, masang diesel, saudara. Oh, bangun sendiri, bahkan yang lebih, enggak mudah sekali. Waktu ya kompetitor saya itu import mesin tekstil yang canggih saudara. Wah gimana ya, beli saya nggak bisa, nggak punya uangnya aja, saya nekat beli besi tua, maksudnya mesin yang sudah tua. Itu waktu ada ya produksi tahun 1938 sudah dijual kiloan gitu saudara, di kandang babi saya beli saudara. Lalu pergi ke Jakarta Fair, saat itu ada pameran, saya datang di tempat pameran ya di tempatnya Jerman. Saya datang, mereka kira saya itu bos, mau beli mesin yang mahal dari mereka. Disambut saudara, wah dikasih apa ya, teh botol gitu saudara, dikasih sedai kue-kue, lalu ditanggapi, bawa buku, dikasih buku-buku, dijelaskan pabrik kami sistemnya tuh hebat, Jerman tuh hebat, macam-macam dijelaskan caranya ini dan itu. Sudah, pokok saya bawa pulang setelah itu saudara. Iya, ganti yang dari Jepang, ganti yang lain lagi, saya bawa untuk apa? Di rumah dipelajari. Sekalipun saya tidak sekolah teknik, tapi belajar, berdoa, minta hikmat Tuhan, ditolong Tuhan, akhirnya juga bisa jadi saudara. Tapi harus belajar itu penting sekali. Saudara tahu nggak, waktu saya dipanggil Tuhan jadi gembala sidang sama, saya enggak
dipersiapkan sekolah teologi untuk jadi hamba Tuhan, nggak ngalami, saudara. Maka saudara, waktu saya dipanggil harusnya itu saya takut, saya berusaha cari gantinya hamba Tuhan yang memang sudah dipersiapkan, tapi nggak pernah bisa, goncang terus sampai Tuhan berkata, siapapun kalau aku tidak panggil, dia tidak akan bisa. Engkau yang aku panggil, kalau engkau mau, aku yang akan menolong. Aku yang akan beri kemampuannya, saudara. Lalu siap-siap. Sekalipun Tuhan sudah janji, saudara, memberi kemampuan, nggak langsung datang. Saya harus belajar. Saya undang dosen ya di STT ke rumah saya belajar ya privat gitu, saudara. Banyak belajar kemana-mana di Indonesia. Saya belajar dengan banyak hamba Tuhan. Saya belajar dengan gereja di luar negeri yang sedang ya dipakai Tuhan luar biasa, yang paling maju di seluruh dunia. Belajar sampai sekarang di India, dulu di Bogota, dulu di Korea, banyak sekali, saudara, di Toronto, sekarang di Nigeria. Belajar baru bisa, saudara, ya meningkatkan. Jangan pernah berhenti belajar. Saya satu kali pernah bicara dengan saya, gereja kita sudah maju, Tuhan pesan jangan pernah berhenti belajar. Kapan berhentinya? Kalau sudah pulang ke rumah Bapak, saudara. Selama hidup belajar. Belajar itu tidak hanya harus di sekolah loh, saudara. Di rumah bisa belajar, betul gak? Dimanapun bisa belajar. Apalagi sudah zaman internet seperti ini, apalagi zaman AI seperti ini, saudara. Belajar itu bisa banyak sekali caranya. Jangan berhenti belajar. Kalau engkau berhenti belajar, engkau akan menjadi pendeta yang ketinggalan. Dunia maju dengan cepat, Tuhan akan bisa pertolongan. Tuhan juga bawa kita maju lebih cepat dari dunia. Kalau saudara dokter berhenti belajar, jadi dokter ketinggalan. Karena muncul penyakit baru, karena muncul sistem baru, karena muncul obat-obatan baru, saudara nggak ketinggalan. Saudara jadi apapun, saudara jadi ya pakar hukum, kalau nggak belajar terus, saudara ketinggalan. Karena keluar peraturan-peraturan yang baru, hukum yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kepada setiap saudara, belajar. Mau buka sesuatu, belajar dulu, baru buka. Jangan tergesa-gesa, kata firman Tuhan. Nanti kau salah, malah habis uang saudara. Saudara sudah kerja, harus belajar, tingkatkan lagi. Karyawan belajar, supaya kedudukan saudara naik, berkatnya juga naik. Saudara yang usaha sendiri, belajar. Karena ini persaingannya itu luar biasa sekali. Belajar. Betul? Sekarang orang sedang ribut tentang AI, saudara. Orang banyak besok kalau enggak akan terlindas, diganti tugasnya semua pakai AI. Lah gitu toh, saudara, betul enggak, saudara? Tapi menurut saya bukan akan tersingkir oleh AI, tersingkir orang yang ahli menggunakan AI. Orang itu akan dapat banyak dan dia akan maju. Akan ada banyak kejutan baru. Januari loh, saudara, ini baru tanggal berapa di hari ini ya? 2 ya. Januari sudah ada kejutan. Kejutan apa, saudara? Di dunia, di Amerika ada kejutan apa? Trump dilantik lah gitu, saudara. Tapi bukan hanya Trump dilantik. Tepat saat Trump dilantik, China itu ada muncul AI baru. Wah, itu buat kaget semua, saudara. Amerika goncang, saudara. Kenapa? Ini tiba-tiba muncul AI baru yang banyak orang berkata malah lebih baik dari AI yang selama ini ya didominasi oleh Amerika. Wah, luar biasa. Biayanya jauh lebih murah, hasilnya jauh lebih baik. Dan saudara tahu nggak, saudara? Iya, biayanya itu tadi saya coba ngitung, kalau nggak salah 18 ya. 18 kali lebih murah. Misalnya ini $1 juta ya, yang Amerika harus biayanya 18 juta dolar. Selisihnya baik sekali. Saudara gunakan free semua, saudara. Luar biasa sekali. Sehingga apa? Semua saham di Amerika tentang teknologi rontok semua. Sekejap. Perubahan itu hanya berapa hari, nggak lama.
Betul? Di sini banyak tadi lagi. Saudara lihat ya, itu luar biasa sekali. Saudara tahu nggak siapa yang muncul itu? Orang yang tidak dikenal. Di Cina sendiri dia tidak terkenal, saudara. Bukan orang yang top di Cina, saudara. Sekarang begitu muncul tiba-tiba, wah, dunia saja jadi berubah keadaannya. Betul? Betul, saudara. Belajar. Tadi saya ingat jam 1 itu saya dibantu Rendra itu di sosial media. Tulisannya apa itu? Ubur ikan lele katanya gitu, saudara. Ya, jadi viral katanya ubur ikan lele. Hari ini saya tambahi ubur ikan lele. Terus belajar le, lah gitu saudara. Terus belajar le, gitu saudara. Ya harus gitu saudara. Tanya sebelah saudara, belajar nggak? Ayo le, terus belajar. Belajar terus le. Supaya tetap maju. Amin saudara. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, di Alkitab contoh Daniel, dia penuh hikmat, penuh kepandaian, lebih daripada pejabat yang lain. Prestasinya naik terus. Rajanya sudah jatuh, dia tetap eksis. Dibutuhkan raja kedua. Yang kedua jatuh, dia tetap eksis. Dibutuhkan yang ketiga, dibutuhkan yang sampai keempat. Hidupnya terus ada di atas. Amin. Anak-anak Tuhan harusnya pandai atau bodoh? Saya ulangi ya. Anak-anak Tuhan harusnya pandai atau bodoh? Bapaknya saja maha pandai kok. Kalau anak-anak Tuhan bodoh ya lucu ya. Bisa enggak bodoh? Ya bisa enggak belajar kok, saudara. Males enggak belajar. Itu ya enggak bisa. Amin. Yang ketiga, ya, tidak tahu cara membangun hubungan, saudara. Saudara, yang ketiga ini penting sekali. Orang yang tidak pandai membangun hubungan, ya, enggak punya koneksi. Biasanya dia enggak bisa luas. Karena hanya lingkungannya kecil saja. Harus belajar membangun hubungan. Bisa punya hubungan yang baik dengan orang. Supaya ya mudah ketemu orang, mudah bergaul. Hubungannya makin lama, makin banyak. Yohanes 5 ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku. Enggak ada. Ke dalam kolam itu apabila air mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi ada orang lumpuh, saudara, 38 tahun nggak pernah sembuh-sembuh. Padahal dia ada di kolam Bethesda, di sebelahnya Tuhan kadang-kadang goncangkan airnya. Begitu goncang, kalau dia bisa langsung terjun, saudara, dia akan sembuh. Tapi dia berkata nggak bisa, nggak ada yang bantu saya. Karena dia lumpuh pelan-pelan, sehingga kalah terus dengan orang lain, nggak ada yang bantu, nggak punya teman, nggak punya koneksi yang bantu dia. Akhirnya dia tidak berhasil. 38 tahun tetap saja tidak berhasil. Saudara dengar, semua perlu belajar membangun hubungan yang baik. Jadi orang yang mudah bergaul. Jadi orang yang punya banyak teman. Jadi orang yang punya banyak koneksi. Kalau saudara bangun seperti itu, saudara akan lebih mudah maju. Misalnya Yusuf, saudara, di rumah dia punya hubungan yang baik dengan ayahnya. Sampai diberi jubah yang paling mahal. Betul gak saudara? Kakaknya iri, dijual ke tempat Potifar. Saya percaya, gak ditulis langsung, saya percaya dia mudah bergaul dengan budak lain, saudara. Sehingga hubungannya dengan budak lain ya baik, enggak dijaga-jaga, saudara. Dia hubungannya dengan Potifar baik, saudara. Sehingga Potifar senang, ya, dia kerjanya rajin, dia pandai, semua dikerja dengan baik, hubungannya baik, diangkat aja menjadi orang kedua di bawah Potifar. Betul enggak, saudara? Semua orang yang setuju karena dia memang hubungannya baik, atasan baik, dengan temannya juga baik. Lalu
dia digoda, difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara. Sama, dia tetap bisa naik. Karena apa? Hubungan dengan teman-teman penjara baik, hubungannya dengan kepala penjara baik, ya dia juga rajin, pandai, diserahkan semua urusan, serahkan dia. Semua enggak protes karena memang dia punya hubungan yang baik. Di penjara ketemu dengan juru roti dan juru minum mimpi. Saudara, akhirnya juru minumnya dijelaskan arti mimpinya. 3 hari lagi kamu akan keluar, dibebaskan, kamu akan tugas lagi, jadi juru minum raja lagi, gitu saudara. Dia senang, ya, kalau aku itu terjadi, aku keluar, aku akan bela engkau, aku akan laporkan, ya, raja, kau supaya bisa bebas, karena engkau tidak bersalah, saudara. Iya, Yusuf berkata, ya terima kasih, tapi janji tinggal janji gombal. Ya tak saudara, janji gombal. Tapi Tuhan yang berjanji, enggak pernah lupa. Tuhan sudah janji, engkau akan diangkat jadi orang besar. Engkau akan lebih dari kakak-kakakmu, lebih daripada orang tuamu. Firaun dibuat mimpi, enggak ada orang yang bisa mengartikan mimpi. Di Mesir tidak ada. Lalu juru minum ingat, di penjara ada Yusuf yang bisa mengartikan mimpi. Dia lapor dengan raja. Lalu Yusuf dipanggil pulang, dipanggil ke sana, bisa menjelaskan, saudara, ya hari itu dia diangkat jadi penguasa di Mesir. Karena dia punya koneksi, juru minum. Kalau dia tidak punya koneksi, berita itu tidak pernah sampai. Dengar saudara, belajarlah membangun hubungan baik pada semua orang. Kepada bawahanmu, hubunganmu baik. Bawahanmu akan kerjanya dengan tulus, dengan semangat. Tapi kalau hubunganmu nggak baik, kerjanya hanya kalau kelihatan. Bangun hubungan baik dengan teman-temanmu. Nanti bisa kerjasama, saling mendukung, bagus. Apalagi, dengar ya, hubunganmu dengan atasanmu. Saudara, kalau hubunganmu dengan atasanmu baik, mudah naik. Tapi saudara pandai pun dengan atasanmu jelek, saudara, mungkin sulit naiknya. Sama-sama pun sulit. Saudara lebih pandai, tapi kalau ada orang lain yang dekat, orang yang dekat itu seringkali yang diangkat. Hubungan punya dampak yang besar. Banyak orang di Amerika sekolah di Universitas Harvard terkenal sekali, mahal sekali, orang berani bayar. Memang itu universitas yang hebat, mungkin pengajar hebat, tapi menurut saya bukan itu saja. Di situ yang masuk di situ adalah anak-anak raja, anak-anak presiden, anak-anak menteri, anak-anak orang yang top semua. Kalau ikut anak belajar di situ, pulang selesai kuliahnya, pulang bukan hanya punya ilmu saja, saudara, sudah punya koneksi. Ada anaknya raja di berbagai negara, hubungannya luas, langsung punya hubungan yang luas. Betul? Hubungan itu penting. Hubungan itu penting. Ayo anak-anak, jangan bangun hubungan dengan orang tuamu, dengan saudara-saudara, dengan adik di rumah. Saudara akan menjadi orang yang diberkati Tuhan di dalam rumahmu. Di tempat kerja tadi juga sama. Belajarlah jadi orang yang bisa membangun hubungan. Kalau saudara judes gitu, saudara, wah sudah sulit lah, percaya saya saudara. Coba ya uji jujur ya. Saudara ini orang yang mudah bergaul atau tidak, orang suka bergaul dengan tidak, banyak teman atau sedikit teman. Perbaiki. Jangan sampai ada saudara yang ngomong gini, aku tidak akan ganggu orang, tapi jangan coba-coba ganggu aku. Kalau engkau coba-coba ganggu aku, kiri rumah sakit, kanan tiong ting. Nah gitu, jangan sampai gitu saudara. Ya toh, uji saudara, betul. Kamu kalau nggak bisa membangun hubungan, kamu itu hanya lingkaranmu sendiri, nggak luas. Jadi KKS belajar membangun hubungan baik dengan anggota-anggota. Betul? Bisa nyambung dengan, saudara akan lihat kasih karunia. Apalagi hubungan baik dengan Tuhan. Wah itu luar biasa. Itu sudah pasti kasih karunia. Itu sudah pasti favor Tuhan. Double. Bangun pergaulan, hubungan yang baik dengan Tuhan. Ada beberapa
ya kita akan dengar hasil survei atau ya beberapa ya tentang pentingnya saudara John Maxwell itu saudara. Ini ya pakar motivator dan hamba Tuhan. Dia saudara ya dia berkata nyebut bahwa keberhasilan ditentukan oleh 12,5% keterampilan teknik atau kepandaian tadi, rajin dan pandai gitu saudara. 12,5%. Tapi 87,5% adalah kemampuan untuk berkomunikasi, membangun ya hubungan dan kerjasama dengan orang lain. Yang lebih menentukan adalah kamu itu pandai bangun hubungan atau tidak. Betul? Seorang pengusaha hubungannya baik dengan ya pembeli, nasabahnya macam-macam, wah luar biasa. Apalagi kalau saudara urusannya marketing, sudah pasti kelihatan sekali. Banyak teman, banyak koneksi, mau apa-apa lebih mudah. Siapa lagi sekarang? Ya berikutnya, saudara Caesar Castellanos, ini prinsip 12 yang menemukan itu saudara. KKS yang bisa melipat gandakan komselnya adalah ya karena 15% karena kepandaian, 85% KKS yang bisa menjalin hubungan baik. Jangan jadi KKS yang judes. Judes sudahlah merotoli nanti anggotamu. Kok jadi tenang semua ya saudara? Saya rasanya kok tiba-tiba atmosfernya berubah. Dulu waktu saya pertama kali mulai belajar bekerja, saya belajar gitu, salah satunya ada filsafat dari Tiongkok zaman dulu ya. Kalau kamu mau buka toko, yang pertama kali kamu belajar adalah apa? Belajar nyengir. Ya gitu saudara. Jangan merengut. Kalau merengut tokomu gak laku lah. Jadi saudara yang mau buka toko, mau sales, belajar nyengir saudara. Latihan ke kaca sendiri. Menyengir gitu saudara. Belum bisa nyengir, latihan terus sampai bisa. Saudara lihat wajahmu sendiri tertawa lah gitu saudara. Satu lagi ya, coba ya, ini menyengir ya. Ya, ini ada survei, ini sudah lama juga tapi sebuah sahaja. Satu ini, mengapa pelanggan pergi? Hilang. 1% karena meninggal, 3% karena pindah rumah, 5% karena punya persahabatan yang lain, 9% karena harganya, kompetitor harganya kalah harga, 14% karena ketidakpuasan terhadap produk dianggap kurang. Tapi 68% sikap yang tidak ramah karyawan kepada pembeli. Kalau saudara mau cari pegawai ditaruh di toko, harus lihat dulu saudara. Judes-judes, wah itu ngusir kanan. Loh betul. Ya atau ya? Penerima tamu, Asyar di sini. Itu menentukan orang suka datang atau tidak. Pertama, bagian apa? Parkir, sampah. Betul? Betul? SGD, SGB, semuanya sama, pelayan Tuhan. Kita ini pelayannya Tuhan. Tuhan punya gereja, kita kan pegawainya toh. Kita itu bisa ngusir legananya Tuhan atau legananya Tuhan datang. Kalau saudara punya karyawan yang wah judes, jadi banyak legananmu pergi semua, enaknya gimana saudara? Enaknya gimana? Pecat. Nah kalau kita ini kan pelayan Tuhan kan, karyawannya Tuhan, betul enggak? Pelayan Tuhan toh. Ayo, harus bisa bawa orang datang pada Tuhan. Jangan jadi batu sandungan buat orang pergi. Lebih diam lagi. Sebab ngerti dewe loh. Kalau kita membuat orang pergi terus itu dipecat sama Tuhan. Loh iya tak saudara? Bangun hubungan. Kalau saudara pandai bangun hubungan, saudara belajar. Percayalah. Ya, yang sukanya merengut terus sekarang latihan. Lihat kaca terus setiap hari minimal 15 kali ngaca, nyengir gitu saudara.
Lalu berapa? Latihan lagi, nyengir gitu saudara. Latihan supaya nanti lama-lama sudah biasa ketemu orang nyengir gitu saudara. Orang lebih suka. Loh, itu kelihatannya sederhana sungguh loh saudara. Betul enggak? Belajar membangun hubungan yang baik saudara. Iya. Lalu saudara yang 4, hidup dalam dimensi langit tembaga dan tanah besi. Itu yang menjadi belenggu sehingga kekurangan, miskin. Ulangan 28-23. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Ini adalah berlaku untuk orang yang hidup dalam dosa. Kalau kita hidup dalam dosa, maka dikatakan kita akan mengalami dimensi langit tembaga, yaitu keras, yaitu tidak tertembus saudara. Doamu nggak bisa nembus saudara, tertutup saudara, langit tertutup saudara. Bahkan tanah pekerjaanmu saudara itu rusak, dikatakan di sini saudara. Ya tanahnya besi, ditanami juga nggak bisa tumbuh, tumbuh pun juga nggak sehat, nggak bisa berbuah dengan baik karena hidup dalam kutuk. Itu yang membuat terbelenggu oleh kekurangan, oleh kegagalan, oleh dosa. Saudara bisa lihat Adam dan Hawa diciptakan luar biasa, ditaruh di Taman Eden, tidak pernah kekurangan, segala satu kelimpahan, dipakan gak pernah bisa habis. Kapan mulai kekurangan? Saat dia melanggar firman Tuhan. Lebih dengar ya si ular daripada firman Tuhan. Tuhan berkata semua ini boleh kau makan, hanya satu, lambang otoritas Tuhan. Jangan kamu tamak ya. Semua ini boleh, satu itu tidak boleh. Itu untuk Tuhan, lambang ya otoritas Tuhan. Jangan dilanggar. Sayang Adam dan Hawa tamak, yang semua boleh dimakan. Ini satu yang untuk Tuhan tetap disikat sekalian. Itu tamak. Sejak saat itu hidupnya kekurangan. Berkata pada Adam, engkau akan kerja dengan penuh, setengah mati. Hanya bisa untuk makan saja, nggak ada yang lain. Semak duri. Betul saudara? Ya, kenapa? Dosa. Kalau saudara baca di Maliaki, saudara, mereka itu jerit dan nyalakan Tuhan. Kenapa Tuhan kita sampai seperti ini? Dan macam-macam saudara. Nggak diberkati saudara. Nah, Tuhan jelaskan ada salah banyak. Kamu salah ini terus sulit mengerti. Sampai aja mereka tanya apa yang salah. Lalu aja Tuhan beri salah satu mengapa. Yaitu mereka melanggar hukum persepuluhan saudara. Ya, Maliaki 3 ayat 10 sampai 12. Ya, dikatakan di sini, bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makan di rumahku. Jadi dikatakan bawa, bukan sebagian, diecer-ecer, bukan seluruh, semua persembahan sepuluhan itu ke dalam apa? Rumah Tuhan, di tempat perbendaharaan, kasirnya, ya keuangannya. Kenapa dibawa ke rumah Tuhan? Ke tempat bendera, supaya di rumah Tuhan ada makanan, supaya di rumah Tuhan ada kecukupan. Imam-imam bisa dibiayai, bisa ada dicukupi saudara, sehingga terus jalan. Di bait Allah ada pelayanan, di bait Allah ada firman, di bait Allah ada banyak. Kalau tidak maka akan berhenti saudara, nggak jalan. Dan ujilah aku, ya Tuhan berkata, firman Tuhan semesta alam uji. Boleh dicoba, diuji. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit? Langit terbuka, bukan lagi langit tembaga, tapi langit yang terbuka. Beri tepuk tangan yang meriah. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai apa? Berkelimpahan. Favor turun, double favor turun, kasih karunia Tuhan turun, anugerah Tuhan turun, berkat Tuhan turun sampai berkelimpahan, bukan kekurangan. Amin. Ini firman Tuhan. Firman itu bohong atau tidak? Sudah pasti benar. Ya, aku akan mengadik ya
bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Saudara lihat ya, surga dibuka, hatinya Tuhan terbuka, surga terbuka, dicurahkan berkat. Lalu yang tanah-tanah yang terkutuk mulai bersin, belalang-belalang pelahap mulai disingkirkan, supaya tanamannya bisa bertumbuh, supaya tanamannya bisa berbuah, supaya tanamannya ada hasilnya. Betul? Tadi langit tembaga dirubah, langit yang terbuka, hati Tuhan terbuka karena kita taat, lalu dicurahkan, saudara. Tapi tanah besi disingkirkan semua, belalang pelahap semua yang merusak disingkirkan semua. Jadi tanah yang subur. Ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu apa? Bahagia. Apa saudara yang saudara dapatkan baca ini? Maka segala bangsa akan menyebut kamu apa? Bahagia. Apa ini saudara? Call me blessed. Maria berkata, Elizabeth berkata, orang nyebut aku bahagia. Aku bahagia. Aku orang yang diberkati. Aku orang diberkati. Orang bisa lihat, semua orang nyebut aku diberkati. Call me blessed. Gak kebetulan Tuhan sedang mengajarkan call me blessed. Sebab kamu ini akan menjadi negeri apa? Kesukaan. Sebelumnya waktu langit tembaga, tanah besi, bukan kesukaan. Saudara datang disingkirin, bilang tidak ada, paling main hutang. Nah gitu tuh saudara, betul gak? Bilang tidak ada, sudah terus. Saudara bukan orang yang disukai, disingkiri. Tapi begitu saudara taat melakukan ini, hati Tuhan terbuka, langit terbuka, dicurahkan anugerahnya, kasih karunia, tanah ya jadi tanah yang baik, disingkirkan, diberkati. Orang berkata, kamu diberkati dan kamu menjadi kesukaan. Mertuanya dulu nggak senang, sekarang dekat gitu. Ya mertuanya. Betul toh? Saudara-saudara yang lain dulu singkir. Setelah saudara ngalami, langit terbuka bagi saudara, tanah diberkati, belalang-belalang disingkirkan. Ada gula, ada semut. Itu hukum yang terjadi di dunia. Hidupmu berubah, keadaanmu berubah. Sejak saudara percaya pada Tuhan, karena di sini dikatakan, sukaan firman Tuhan semesta alam. Ini yang ngomong itu Tuhan. Jangan mau dipengaruhi oleh kata orang lain. Pegang firman Tuhan. Jangan mau ya orang mau apapun lewat media, lewat pendekatan dengan saudara dipengaruhi. Jangan mau. Pegang firman, percaya firman, taati firman. Saudara akan mengalami firman. Saya sejak saudara uang saku dari orang tua, saya sudah melakukan perpuluhan. Dan hidup saya tidak kekurangan, justru makin lebih. Setelah jadi pengusaha, sudah punya pabrik perpuluhannya sudah puluhan juta zaman dulu. Tetap perpuluhan. Saya jadi pendeta gembala sidang sampai sekarang tetap perpuluhan. Anak-anak saya sampai cucu-cucu semua perpuluhan. Kita ngalami, itu fakta. Orang yang nggak ngomong macam-macam pasti nggak melakukan dan nggak ngalami. Tapi orang yang ngalami beda. Hari ini Tuhan ngajari, itu akan buat langit terbuka. Dan saudara lihat tanahmu menjadi subur, diberkati usahamu, diberkati banyak hal. Yang terakhir, manajemen ya keuangan, mismanagement. Jadi manajemennya gak bagus, ngatur uangnya gak bagus, atau malah gak ada pengaturan uang. Uang ya pokoknya terima ya terima, butuh keluar ya keluar bayar. Gak ada hitungan tentang uang, gak ada ngatur uang. Ini nanti besok untuk anak sekolah, ini besok untuk ini untuk perpuluhan, ini gak ada.
Pokok terima ya terima semua. Pokok butuh keluar ya keluar saja. Nanti setelah itu tanggal 15 wis entek saudara. Yang berikutnya utang dulu gitu saudara. Setiap bulan utang, gajian, bayar utang dulu saudara. Gak ada hitungan. Saudara mulai ngitung, ngatur. Yang pasti, yang kunci utama, ya pengeluaranmu harus lebih kecil dari pemasukanmu. Kau dapat ya 5 juta, yang boleh dikeluarkan 1 bulan berapa? Hah? Berapa? Penghasilanmu 5 juta, bolehnya pengeluaranmu berapa? Ya pokok gak sampai 5 juta toh ya. Bisa 3 juta, bisa 2 juta, bisa 4 juta. Harus hitung. Betul? Lah kalau penghasilanku 2 juta Pak, pengeluaranmu berapa? PK-nya 2 juta, pengeluarannya berapa? Ya pokok jangan sampai 2 juta, kurang dari 2 juta. 1,5 juta kalau bisa, betul gak? Loh ora cukup Pak, 2 juta aja gak cukup Pak, disuruh 1,5 juta. Dengar ya, cukup gak cukup itu kita sendiri. Saudara mau menempatkan hidupmu di level yang mana? Yang sering saya katakan, ayo untuk makan supaya bisa hidup, sekali makan berapa? Saudara coba masing-masing, sekali makan berapa umumnya? Berapa? Berapa? 50. 25 ada enggak? 10.000 ada enggak? Ada tak? Terserah tahu mau 50, 10. 5.000 ada enggak? Ada. Kalau nasi kucing berapa ya? 3.000 loh katanya. Yang gratis tidak usah bayar, ada enggak? Ada, tiap minggu kita ibadah selesai jam 11 itu gratis kok. Ya tak? Yang 1 juta ada enggak sekali makan? Loh ada. Yang 5 juta ada enggak? Nah tergantung saudara. Biaya makanmu mau saudara berapa 1 bulan? Tergantung saudara. Benar. Saya contoh ya, tadi istri saya datang, dia sering bersaksi. Dia dulu karena ya orang tuanya ya sangat terbatas sekali. Saudara tahu enggak? Kalau makan ada langganannya, tukang bakso. Setiap sore ya tukang bakso dia mesti datang, ibunya bawa ringkot, saudara ringkot, keluar beri bakso, kuahnya harus 1 ringkot, baksonya 5 gelintir gitu saudara. Karena anaknya 5, setiap anak 1 gelintir. Kalau nggak ada bakso, goreng telur, jadi ceplok itu dipiring-piringkan supaya apa? Babar. Kalau diiris jadi 5, 1 orang 1/5 telur. Bisa hidup nggak? Kalau sakit ini luka ya, dia duduk di depan rumahnya, tetangganya punya anjing pasang kaki itu, anjing dijilati supaya sembuh. Bisa hidup nggak? Nyatanya malah jadi ke ibu gembala sidang. Loh, ya toh, sama toh. Apakah saudara irit seperti itu untuk anakmu irit, saudara nggak bisa sukses? Enggak. Tergantung saudara. Tuh, tertawa. Pakaian lebih sadis lagi. Ayo, pakaian berapa? Kalau saudara nggak punya pakaian, harus beli pakaian berapa harganya? 200.000 dia. Ada enggak yang 100? Ada enggak yang 50? Ada enggak yang 10? Ada enggak yang 1.000? Ada enggak yang gratis? Besok pas lumbung itu juga ada yang gratis. Ada enggak yang 1 juta? 10 juta? 50 juta? Nah ini pasti ngerti nih, Pak Silva pasti mau mantu sudah. Ada enggak yang 100 juta? Nah dengar saudara, cukup enggak cukup kan tinggal kita toh. Kalau sudah berkatnya banyak, enggak masalah. Tapi tetap dihitung. Jangan melampaui penghasilan. 1, juga jangan terlalu boros.
banyak orang, ya khususnya ibu-ibu ya khususnya ya. Iya itu shopping ente. Ini mumpung kok Pak, ada yang baru. Lah kalau saudara ini mumpung ada baru, saudara beli pabriknya buat baru terus. Jadi saudara beli terus. Loh ya dah. Ini mumpung pasar bagus loh, temu yang bagus. Lah pabriknya kan berusaha buat yang bagus terus. Saudara akan beli terus. Tambah lagi, ini mumpung diskon. Ya itu saudara tidak pernah habis-habis ya. Tiap pergi nggak beli jadi beli. Nggak butuh ya beli. Loh, ini fakta kok saudara. Sampai rumahnya jadi seperti gudang. Cukup kan? Atur saudara, mulai sekarang atur. Pegang ya, suami pegang, punya pembukuan. Apalagi istri kalau diserahin, jangan sampai tanggal 10 wis entek. Wah, itu mumet saudara. Harus bisa lebih. Harus bisa untuk yang harus kita lakukan. Kepada Tuhan perpuluhan, kepada utang dilunasi, tabung kalau saudara bisa terus. Kalau saudara ngatur dengan baik, dari hari ke hari, saudara akan makin tambah, saudara akan makin maju, saudara akan makin dapat kasih karunia yang luar biasa. Ada satu video baik sekali, kita akan dengar dulu. Seorang jemaat kita dulunya, dia mengalami ya langit tembaga, tapi akhirnya mengalami langit yang terbuka. Segera ditayangkan. Jadi saat kita mengandalkan Tuhan, saya sebagai kepala saya nggak tahu, setiap saya kesaksian tuh pasti akan menangis, terharu karena kebaikan kemurahan Tuhan. Keluarga kami diproses luar biasa. Sempat kami itu jatuh dalam dosa, akhirnya ditinggalkan Tuhan, dan Tuhan pulihkan keluarga kami. Dulu di waktu di sini ada pondok Daud pertama di Bedel, kami berseru-seru kepada Tuhan. Kami minta pertolongan Tuhan. Tidak ada yang kami andalkan. Dengan beban pergumulan kami, orang tua pun tidak bisa menolong, saudara pun tidak menolong, teman apalagi. Cuma saya berharap kepada Tuhan. Waktu itu saya pernah meminta tolong kepada orang tua kami, Bapak, tolong kami dengan keadaan masalah ini. Tapi kebetulan beliau menjawabnya dengan beda. Bapak tidak bisa menolong, kayak gitu. Saat itu kami langsung runtuh rasanya. Tapi saya yakin saat saya mengandalkan Tuhan, saya bilang gini, kalau Bapakku di dunia tidak mau menolong aku, tapi Bapakku yang di surga akan mengulurkan tangan kuat. Di situ kami benar-benar bersujud, teriak dengan Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami. Tuhan Yesus tolong kami. Itu butuh waktu sampai 10 tahun di prosesnya. Capek kayaknya. Kok nggak selesai-selesai Tuhan, ampuni kami. Kayak gitu. Kami mengalami fase yang luar biasa. Kendaraan pun saya tidak punya. Saya nggak tahu. Apa? Ini kebaikan kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami diproses luar biasa sampai tidak punya apa-apa. Itu berbalik waktu 2017. Waktu itu ibadah terakhir itu dari Pak Ubaja sampaikan Great of Harvest itu. The Year of Great of Harvest 2018 kami tangkap karena setiap akhir tahun kami berdua selalu datang di ibadah akhir tahun. Dan setiap ibadah kami tidak mau pulang akhir sampai kami menerima berkat dari pembicara. Saya selalu imani, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu. Itu selalu kami imani, kayak gitu. Kami, itu kebetulan ada ibu saya yang ikut milenial. Beliau yang mensupport saya luar biasa.
Eh, jadi di situ saya juga saya 2018 tidak mempunyai apa-apa, sampai akhirnya Tuhan percaya kami dibalikkan keadaan itu 180 derajat. Sampai Tuhan berkati kami luar biasa. Dan Tuhan izinkan kami dipercaya sampai kita tidak pernah membayangkan punya motor pun enggak. Jadi saat itu sampai Tuhan ampuni saya. Gitu. Akhirnya Tuhan berkati saya, enggak cuma dipercaya ya Pak Fajar, mohon maaf, dipercaya untuk mengelola. Tuhan percaya Pak, enggak cuma 1 mobil ataupun motor, tapi sampai 5 mobil diberkati saya. Karena saya menangkap firman double favor ataupun great harvest waktu itu. Dan dulu saya bukan kebanggaan orang tua saya, tapi saya selalu menjadi anak yang dianggap ingah-ingi, penakut, jadi seperti itu. Jadi waktu itu pun saya berjanji Tuhan, kalau saya diberkati Tuhan, saya juga akan berkati orang tua saya. Firman-Nya Pak Obaja waktu itu, jika kamu ingin diberkati seperti raja, kamu harus memperlakukan orang tuamu seperti raja juga. Saya berusaha waktu diberkati, saya tidak lupa. Tuhan, saya akan berkati orang tua saya. Kayak gitu. Saya pun tidak pernah berpikir untuk keluar negeri. Saya pun dapat bonus reward dari kantor, itu keluar negeri Pak. Jadi saya juga memberikan orang tua bisa sampai keluar negeri, dapat bonus ke Hong Kong, ke Thailand, dan ke Eropa waktu itu. Itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Dan saya juga membalas kebaikan Tuhan. Ini karena saya diberkati di gereja ini, saya juga mau melayani di tempat ini juga. Dan saya berkomitmen juga Bapak, saya masuk ke STT. Saya himbau jemaat semua yang hadir, dapat bergabung dengan STT untuk melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini, memuliakan nama Tuhan di tempat ini, dan dipakai Tuhan menjadi berkat di tempat ini. Ya, tepuk tangan yang meriah, saudara. Ini kesaksiannya baru kemarin Jumat, saudara, malam di Miracle Net. Dan ibunya datang juga. Ibunya sungguh-sungguh senang, sangat diberkati. Anaknya dulu hancur, saudara, nggak jadi berkat. Tapi dia mengalami perubahan. Langit tembaga diubah menjadi langit yang terbuka. Maka dia diberkati. Dia bisa jadi berkat bagi orang tua. Dia jadi berkat bagi keluarganya. Dia jadi berkat sesama. Dia jadi berkat bagi gereja Tuhan. Dia jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Saya percaya itu yang diingin Tuhan tahun ini. Anak-anak Tuhan ya akan diberkati supaya bisa jadi berkat. Tangkap sungguh-sungguh.